Selamat pagi, sahabat Petra. Kita bertemu kembali dalam Embun Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan bagi kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur akan kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan ini. Saat ini Tuhan, kami mau bersama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memahami dan menghidupi apa yang kami baca dan kami terima dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami dituntun, kami dibawa untuk memahami dan melakukannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1-5 yang akan menjadi perenungan kita. Mazmur nomor 100, mari kita membacanya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa hidup kita seringkali dipenuhi rasa cemas? Menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita memulai renungan kita hari ini. Dengan tema renungan kita hari ini adalah berserah pada Allah dan taat perintahnya. Berserah pada Allah dan taat perintahnya. Mengapa di dalam hidup ini kita seringkali menjadi orang yang dipenuhi rasa cemas? Salah satu jawabannya, karena kita sering memaksa untuk memegang kendali atas hari esok. Kita ingin seolah-olah bisa memegang kendali atas segala sesuatu di hari esok. Kita tahu, kita ini harus berserah dan taat. Tetapi praktiknya sangat sulit ketika keadaan kita kemudian harus masuk dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kita tahu secara iman, sahabat Petra dan saya tahu harus berserah dan taat, tetapi mempraktikkannya sangat sulit. Lebih-lebih ketika berserah dan taat itu harus membawa kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mazmur 100 mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah,
Mazmur 100 ini mengajak kita untuk melihat alasan mengapa berserah dan taat kepada Tuhan seharusnya tidak menjadi beban, melainkan sebuah sukacita. Dan itulah yang ditulis dalam Mazmur 100. Mengajak kita melihat alasan untuk berserah dan taat itu bukanlah beban, melainkan sebuah sukacita. Mazmur 100 ayat 3 menjadi dasar yang luar biasa. Mazmur 100 ayat 3 mengajak kita untuk melihat sesuatu yang penting. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Itu menjadi pondasi yang penting yang dikatakan Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan domba gembalaannya. Kita diajak untuk melihat bahwa berserah bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Berserah adalah pengakuan iman bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita sendiri, melainkan milik Sang Pencipta. Selain itu, kita diajak melihat identitas kehidupan kita yang menjadi milik Tuhan itu. Identitas yang ditunjukkan dan digambarkan Mazmur 100 ayat yang ketiga, pemazmur menyebut kita sebagai domba gembalaannya. Domba adalah hewan yang tidak punya cakar untuk bertarung. Domba tidak punya cakar, tidak punya alat perlindungan untuk bertarung. Penglihatannya buruk. Domba itu tidak tahu jalan untuk pulang sendiri. Itulah kita. Sebuah identitas yang digambarkan oleh pemazmur tentang hidup Bapak, Ibu, dan saya untuk melihat bahwa taat dan berserah pada Tuhan menjadi satu-satunya pertolongan yang penting dalam hidup kita. Kita berserah total karena kita tahu Tuhan yang memegang hidup kita. Kalau kita domba gembalaannya, maka kita harus sungguh percaya dengan berserah total Tuhan itu memegang hidup kita. Dia gembala yang bertanggung jawab dan memelihara kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang pendaki gunung yang nekat mendaki sendirian di malam hari yang sangat gelap dan berkabut. Tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Beruntung, tali pengamannya menahannya di tengah-tengah kegelapan total. Beruntungnya tali pengaman yang dia sudah pakai itu menahannya. Dia tergantung di udara tanpa bisa melihat apapun ke bawah. Dia tergantung oleh penahan, pengaman yang sudah dia pakai. Di sini kita belajar. Seringkali hidup kita seperti pendaki gunung yang mendaki gunung sendirian dan lalu jatuh dan bergantung hanya pada satu tali pengaman yang sudah dia pakai. Dalam keputusasaan ia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Tiba-tiba terdengar suara di dalam hatinya. "Apakah engkau percaya aku bisa menolongmu?" Pendaki itu menjawab, "Ya Tuhan, saya percaya."
Suara itu berkata lagi, "Kalau begitu, potong tali pengamanmu." Pendaki itu ragu. Memotong tali pengaman yang membuat dia tergantung itu. Padahal dia tidak bisa melihat ke bawah dalam kondisi gelap dan kabut itu. Suara itu berkata, "Potong tali pengamanmu." Memotong tali berarti melepaskan satu-satunya hal yang ia rasa sedang menyelamatkannya. Dia memilih untuk tetap memegang tali itu erat-erat. Keesokan harinya, tim SAR menemukan pendaki itu tewas membeku, tergantung pada talinya tanpa berjarak, hanya berjarak setengah meter dari permukaan tanah yang aman. Konyol ya, sesuatu yang konyol tentunya. Kita seringkali menjadi seperti pendaki gunung itu. Menjadi pendaki gunung yang enggan melepaskan satu-satunya tali pengaman karena kita tidak bisa melihat ke bawah dan kita pegang itu. Ya kira-kira seperti itulah kehidupan kita seringkali. Seringkali kita seperti pendaki itu, kita berdoa minta tolong, tetapi ketika Tuhan meminta kita melepas tali kendali hidup kita, khawatir, ego, logika kita sendiri, melepaskan semua tali kendali itu untuk taat pada firman-Nya, kita menolak karena takut jatuh. Padahal ketaatan pada Tuhan itu membawa kita untuk melepaskan kendali yang justru membawa kita pada keamanan di dalam tangan Tuhan. Mazmur 104, Mazmur 100 ayat 4 membawa kita untuk melihat ketaatan yang lahir juga dari ucapan syukur. Kalau tadi kita melihat ketaatan yang membawa kita pada kesadaran siapa pemilik hidup kita. Yang kedua yang ditunjukkan oleh pemazmur dari Mazmur 100 ayatnya yang keempat, ketaatan itu lahir dari ucapan syukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Taat seringkali dianggap mengekang kebebasan. Taat pada Tuhan itu seringkali kita anggap oleh banyak orang dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis kita atas kebaikannya yang sudah kita alami. Perhatikan, taat sering dianggap mengekang kebebasan. Namun dalam Tuhan, ketaatan adalah respon logis. Respon logis kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Itulah ketaatan. Kalau kita kembali melihat Mazmur 100 ayat 4. Untuk memasuki pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bagaimana seseorang bisa taat? Ketaatan itu menunjukkan bahwa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh kita alami. Ketika kita menaati perintah Tuhan, meski perintah itu sulit atau tidak masuk akal bagi kita sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam rencananya yang mendatangkan kebaikan. Ayat 5 menutup Mazmur 100 ini dengan sangat indah. Ayatnya yang kelima menutup Mazmur ini dengan indah yang mengatakan sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita taat bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik pasti mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Sebab Tuhan itu baik katanya.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi, kalau kita taat, bukan karena kita takut dihukum, melainkan karena kita tahu perintah dari Allah yang baik itu mendatangkan kebaikan, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah pondasi. Pondasi dari ketaatan kita, itulah pondasi dari hidup kita yang berserah kepada Tuhan. Jadi kita menemukan 3 hal di dalam Mazmur 100 ini. Kita menemukan dasar kenapa kita mesti berserah dan taat kepada Tuhan. Mengapa kita harus berserah kepada Allah dan taat pada firman-Nya. Yang pertama, saya kembali ingatkan. Yang pertama, karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Itu yang pertama, yang kita lihat di ayat 3. Yang kedua, karena kita mengucap syukur akan kebaikan. Itu hal yang kedua. Kita diajak untuk mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, dan itu menjadi kunci. Hal yang penting di dalam ketaatan dan penyerahan hidup kita. Yang pertama adalah mengetahui siapa pemilik hidup kita, lalu yang kedua mengucap syukur dengan memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian karena semua kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan yang ketiga, yang ada di ayat 5, kita diajak untuk berserah dan mengucap syukur, berserah dan taat, karena Tuhan itu penuh dengan kasih setianya selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tidak hanya membuat kita bersyukur di satu saat, tetapi kebaikan Tuhan itu membawa kita melihat kasih setianya yang selama-lamanya. Berserah dan taat adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar taat jika kita belum berserah dengan sepenuh hati. Berserah melepaskan kendali hidup kita kepadanya. Kita tidak akan pernah taat tanpa bisa berserah lebih dulu. Melalui Mazmur 100, mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai dan ucapan syukur. Potonglah tali kecemasan, potonglah tali kendalimu sendiri atas dirimu sendiri, dan percayalah pada tuntunan Gembala Agung kita. Ingatlah, kita hanyalah domba kepunyaannya. Kita adalah domba yang tidak mampu bertahan sendiri. Kita mesti bergantung pada Gembala yang agung. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh kami baca dari Mazmur 100. Tidak mudah Tuhan untuk hidup kami ini berserah dan taat. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali. Bahkan untuk hal-hal yang bodoh dalam hidup kami. Kami seringkali merasa bisa memegang kendali segala sesuatu. Tuhan mampukan kami untuk melihat bahwa kami ini milik Tuhan. Kami ini domba kepunyaan Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur akan semua kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk melihat kasih setia Tuhan yang selama-lamanya, supaya kami bisa berserah kepada Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini, menjalani hari ini dengan penyerahan pada Tuhan
dan ketaatan pada firman Tuhan. Jadikan kami domba yang selalu mendengar, yang selalu taat, yang selalu berserah kepada Gembala Agung kami. Tuhan Yesus, Engkaulah Gembala kami. Tuntun kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berserah dan taat kepadamu. Berkati pekerjaan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas sahabat Petra, Tuhan memberkati, dan biarlah perenungan kita hari ini membawa kita pada sebuah perjalanan yang lebih lagi, lebih sungguh lagi mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.